Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Yunita sebagai peserta Latsar CPNS tahun 2025 Angkatan 1, Gelombang 1, Kelompok 2 dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan resume pembelajaran tentang kesiapsiagaan bela negara. Tujuan pembelajaran dari kesiapsiagaan bela negara ini yaitu menjelaskan kerangka bela negara, menjelaskan kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara, menyusun rencana aksi bela negara, melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara sendiri yaitu suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun manfaat kesiapsiagaan bela negara yaitu membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu, berbakti pada orang tua, bangsa, agama, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan lain-lain, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Adapun rumusan 5 nilai dasar bela negara, yang pertama yaitu cinta tanah air, adanya rasa bangga, peduli, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan tanah air Indonesia. Contohnya yaitu dengan menggunakan dan mencintai produk buatan dalam negeri seperti batik, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar, menghormati simbol negara seperti bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, melestarikan budaya daerah dan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Makna dari sadar berbangsa dan bernegara yaitu kesadaran bahwa kita adalah bagian dari bangsa Indonesia yang beragam dan harus menjaga persatuan. Contoh dari perilaku ini yaitu dengan menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, dan menjaga ketertiban umum dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. Yang ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Maknanya yaitu menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Contoh dari perilaku ini yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti gotong royong, berperilaku adil, menghormati sesama. Tidak terpengaruh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara musyawarah, menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing dan menghormati keyakinan orang lain. Yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Maknanya yaitu kesediaan memberikan tenaga, waktu, pikiran, bahkan jiwa demi keutuhan dan kemajuan bangsa. Contoh dari perilaku ini yaitu membantu sesama tanpa pamrih, misalnya saat terjadi bencana alam, mengutamakan kepentingan negara dalam bekerja dan berkarya, menjadi relawan dalam kegiatan sosial atau kemanusiaan, menjaga keamanan lingkungan dan ketertiban umum. Lalu yang terakhir ada kemampuan awal bela negara. Mempunyai makna kemampuan dasar untuk membela negara, baik secara fisik maupun non-fisik melalui disiplin, mental, dan keterampilan.
Contoh perilaku ini yaitu dengan menjaga kesehatan jasmani dan mental agar siap menghadapi tantangan, meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan kepemimpinan, mengikuti pelatihan bela negara, pramuka, atau kegiatan pertahanan sipil, meningkatkan literasi digital untuk melawan hoaks dan propaganda yang memecah belah bangsa. Lalu ada kemampuan awal bela negara. Yang pertama yaitu kesehatan jasmani dan mental. Kemampuan menjaga kesehatan tubuh dan mental merupakan dasar penting dalam bela negara. Warga negara yang sehat, jasmani dan mentalnya akan mampu berpikir jernih, bertindak cepat, dan siap menghadapi tantangan demi kepentingan bangsa. Kesehatan jasmani mencakup kebugaran fisik, sementara kesehatan mental mencakup kestabilan emosi, kepercayaan diri, dan ketangguhan menghadapi tekanan. Contoh perilaku ini yaitu rutin berolahraga dan menjaga pola makan seimbang, menjaga kebersihan diri dari lingkungan agar terhindar dari penyakit, menjaga kestabilan emosi dan berpikir positif dalam situasi sulit. Lalu yang kedua ada kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesiapsiagaan berarti siap secara fisik dan mental dalam menghadapi situasi darurat, ancaman atau perubahan kondisi. Hal ini menunjukkan semangat bela negara melalui kesiapan diri untuk bertindak cepat, tepat, dan bertanggung jawab dalam situasi apapun, baik bencana, konflik sosial, maupun tantangan global. Contoh dari perilaku ini yaitu mengikuti pelatihan tanggap bencana, pertolongan pertama, atau bela negara. Disiplin dalam menjalankan tugas dan mampu bekerja sama dalam tim. Yang ketiga yaitu ada etika, etiket, dan moral. Etika, etiket, dan moral merupakan pedoman perilaku yang mencerminkan karakter warga negara yang beradab dan bermartabat. Etika adalah nilai tentang baik dan buruk. Etiket adalah tata cara sopan santun dalam berinteraksi. Moral adalah pengamalan nyata dari nilai etika dalam tindakan sehari-hari. Ketiganya membentuk dasar moral bangsa yang berlandaskan Pancasila. Lalu ada kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur, tradisi, dan kebiasaan baik yang berkembang di masyarakat Indonesia dan menjadi identitas bangsa. Dalam konteks bela negara, kearifan lokal memperkuat jati diri nasional serta menjadi modal sosial dalam menjaga persatuan keamanan dan ketahanan nasional. Contoh perilakunya yaitu melestarikan tradisi gotong royong, musyawarah, dan tolong-menolong di masyarakat, menghargai adat istiadat daerah tanpa merendahkan budaya lain. Lalu ada kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama ada baris berbaris dan tata cara upacara. Baris berbaris dan upacara merupakan latihan kedisiplinan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap simbol-simbol negara. Contohnya yaitu saat upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu yang kedua ada keprotokolan. Keprotokolan adalah tata cara dalam acara resmi kenegaraan atau kedinasan yang mengatur tentang tempat, tata urutan, tata upacara, serta tata penghormatan bagi pejabat negara atau tamu resmi. Lalu yang ketiga ada kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini adalah kemampuan mendeteksi dan mengenali secara cepat potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan keamanan dan keutuhan negara. Contohnya, cara yang benar dalam menangani kebocoran gas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.